Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi kuadrat. Nah, pertama yang akan kita bahas adalah bentuk umum fungsi kuadrat dan unsur-unsur fungsi kuadrat serta gambarnya, sampai kepada yang terakhir adalah aplikasi fungsi kuadrat. Nah, ini tujuan pembelajaran di video kali ini. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan bentuk umum fungsi kuadrat. Sebetulnya, materi ini itu sudah kalian pelajari di bangku SMP. Namun di SMA ada lagi. Untuk bentuk umum persamaan kuadrat itu disimbolkan dengan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c, dengan ABC-nya itu anggota himpunan bilangan real, dan A-nya tidak sama dengan 0. F-nya ini bisa diganti-ganti dengan GX, HX, dan lainnya. Contoh soalnya, kita diminta menentukan koefisien dari X kuadrat, koefisien X, dan konstanta dari fungsi berikut ini. Nah, dari bentuk umum fungsi kuadrat, fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dan bentuk dari si soal yaitu fx sama dengan min x kuadrat tambah 3x kurang 2, ini tinggal kita sama dengan kan aja nih. Kalau tidak ada angka itu kan berarti 1 ya. Berarti dari sini kita peroleh nilai A-nya itu adalah min 1 karena ada negatifnya. Nah, berikutnya yang B ini angkanya tuh sama-sama positif. Berarti nilai B-nya itu adalah 3. Nah, oke. Terakhir itu C di sini karena negatif, berarti C sama dengan min 2. Oke. Nah, di sini kita berkenalan dengan kurva menghadap atas, yaitu seperti ini, atau bisa disebut dengan grafik senyum untuk memudahkan cara mengingatnya. Ini menghadap atas, A lebih dari 0. Jadi ibaratkan cara mengingatnya itu, kalau kita dikasih duit banyak, itu pasti senyum dong. Dan sebaliknya, ini emot sedih gitu. Jadi kalau ini kan menghadap bawah, A-nya kurang dari 0. Jadi kalau kita dikasih duit sedikit, itu kan sedih gitu. Nah, itu cara mudah untuk mengingat. Berikutnya, unsur-unsur fungsi kuadrat. Ini bentuk umumnya, ada yang namanya titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X itu, grafik itu memotong sumbu X di mana? Tentunya di sini dong, di sini, dan di sini. Nah, ini dinamakan dengan titik potong sumbu X. Terjadi ketika Y-nya sama dengan 0. Titik potong sumbu Y itu yang mana? Nah, ini sumbu Y kan? Berarti, tunggu. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, berarti ini adalah titik potong sumbu Y-nya. Otomatis titik ini terjadi ketika X-nya sama dengan 0. Sumbu simetri itu adalah sumbu yang bisa membagi dua fungsi kuadrat tersebut sama besar. Berarti tengah-tengahnya gini. Nah, ini adalah XP yang dirumuskan dengan negatif B per 2A. Kemudian untuk titik puncak, otomatis ini titik puncaknya dirumuskan dengan disimbolkan dengan XP, YP, di mana XP rumusnya negatif B per 2A, di YP-nya rumusnya adalah negatif D per 4A, atau bisa diperoleh dengan mensubstitusikan XP yang sudah diperoleh ke Fx, di mana D merupakan diskriminan yang dirumuskan dengan B kuadrat dikurangi 4AC.
Nah, berikutnya ada contoh soal untuk menentukan unsur-unsur fungsi kuadrat. Yang pertama, kita identifikasi dulu, ini nilai A-nya adalah 1, ini nilai B-nya adalah negatif 4, dan nilai C-nya adalah negatif 12. Oke, yang pertama, kita diminta menentukan titik potong atau dituliskan tipot sumbu X. Berarti terjadi ketika Y-nya sama dengan 0. Si fx ini bisa kita tuliskan Y X kuadrat min 4X min 12. Nah, ini kan 0 nih. 0 sama dengan ini kita faktorkan. X kuadrat min 4X min 12-nya. Difaktorkan itu kan ingat di persamaan kuadrat. Cari dua bilangan kalau dikali ketemunya adalah negatif 12. Kalau ditambah hasilnya adalah negatif 4. Berapakah kedua bilangan itu? Yaitu negatif 6 dan 2. 3, 4 enggak, karena kalau 3 sama 4, salah satu dikasih negatif pun tidak akan memperoleh negatif 4 kalau ditambah. Nah, sehingga di sini bisa kita tulis X min 6, X plus 2. Berarti X min 6 sama dengan 0, atau X plus 2 sama dengan 0. Dan ini X-nya 6, yang ini X-nya min 2. Bentar, kita hapus aja kolomnya. Oke. Nah, berarti titik potong yang pertama di sini itu adalah 6,0. Titik yang kedua adalah negatif 2,0. Baik, berikutnya kita akan menentukan titik potong sumbu Y, yang mana ini terjadi ketika X sama dengan 0. Y-nya itu kan X kuadrat min 4X min 12. Berarti ketika 0 kita substitusikan, maka diperoleh 0 kurang 0 kurang 12. Berarti Y-nya negatif 12. Sehingga titik potongnya itu adalah 0, negatif 12. Yang disebutkan X dulu ya. Oke, berikutnya sumbu simetri. Sumbu simetri itu XP sama dengan negatif B per 2A. Berarti negatif B-nya negatif 4 per 2 kali 1. Berarti negatif ketemu negatif positif, 2 kali 1, 2. Sehingga hasilnya 2. Jadi, sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2. Ini kita hapus aja nih P-nya. X sama dengan 2. Oke, berikutnya titik puncak. Titik puncak itu adalah XP, YP. Nah, sumbu simetrinya itu kan sudah ada, berarti sudah kita peroleh XP-nya adalah 2. Nah, untuk mencari YP, kita bisa langsung substitusikan aja. YP berarti kita substitusikan X-nya 2, 2 kuadrat, min 4 kali 2, kurang 12. Berarti YP-nya 4, min 8, min 12. YP-nya adalah negatif 16. Sehingga kita peroleh titik puncaknya adalah 2, min 16.
Oke, seperti itu. Nah, berikutnya ini ada lagi nilai diskriminan. Berarti D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. D sama dengan D-nya negatif 4 kurang 4 kali 1 kali negatif 12. Berarti D sama dengan 16 kurang 4. Oh, negatif kali negatif, positif 48. Sehingga D-nya 6 tambah 8, 4, nyimpan 1, berarti D sama dengan 64. Seperti itu ya. Oke, ini ada typo. Harusnya sumbu simetri. Nah, selanjutnya, latihan soal yang pertama ini silahkan ditentukan. Cluenya adalah titik balik itu sama aja titik puncak. Nah, berikutnya, oke. Nilai sumbu simetri itu kan XP min B per 2A. Nah, nilai maksimum itu adalah YP. Berarti kalian tahu ya gimana. Oke, ini kalian substitusikan aja titik-titik ini ke dalam fungsi kuadrat. Contoh, misalkan masukin X-nya 2. Hasilnya min 11 enggak. Kalau min 11 berarti titik itu dilalui oleh grafik fx. Kalau tidak, berarti tidak dilalui. Nah, untuk contoh ini, kalau melalui, berarti kalian substitusi. Nanti kalau disubstitusi, kalian akan memperoleh nilai A-nya. Kalau A-nya sudah diperoleh, berarti kalian bisa menentukan nilai baliknya. Nilai balik itu YP ya. Oke. Berikutnya lagi, koordinat titik puncak grafik ini adalah M, M. Ini sama, kalian substitusi sama pakai rumus titik puncak. Oke, tidak ada jalan pintas ke tempat yang layak dituju. Jadi semuanya membutuhkan proses. Cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.